Bapa yang baik buat hari yang baru, berkat yang baru, sukacita baru dari surga. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu
kemuliaan bagimu, segala hormat bagimu. Haleluya, gloria, haleluya. Kami muliakan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur buat kesempatan yang terbaik untuk kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu akan membawa kita untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Setiap perkataan Tuhan itu akan membawa kita untuk diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur, dan inilah kesempatan yang terbaik. Kita buka dalam firman Tuhan, dalam kitab Mazmur 121, ayat 1 dan 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dunia ini tempat banyak masalah, tempat banyak problem, persoalan saudara yang dikasihi Tuhan. Selama kita masih berada dalam dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari setiap persoalan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita orang percaya atau menjadi anak Tuhan, dikatakan kita sebagai orang yang percaya atau menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, bukan berarti kita lepas dari persoalan, bukan berarti kita lepas dari masalah. Kita berhadapan dengan masalah, kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai persoalan di dalam hidup kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, tapi percayalah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya sepenuh hati, ketika kita percaya segenap hati, sungguh-sungguh kepada Tuhan, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan untuk mengikut Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh, berpegang kepada firman Tuhan, kita pasti diberikan kemampuan
pasti diberikan kekuatan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang menimpa kita. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan akan membawa kita melewati semua persoalan yang kita alami. Tuhan akan membawa kita untuk kita bisa melewati semuanya itu. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat Mazmur 121 ayat 1 dikatakan di sana. Mazmur 121 ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara dikasih Tuhan, sepertinya penulis ayat ini yang dikatakan pemazmur, dia mengalami sebuah persoalan hidup yang sangat besar. Permasalahan yang dia alami yang sungguh besar. Ketika dia mengalami itu, dia merindukan pertolongan. Dia merindukan penjagaan. Seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara dikasih Tuhan, dia mencari pertolongan, tapi tidak menemukan pertolongan. Sampai-sampai dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dia tidak menemukan pertolongan, tidak menemukan jalan keluar untuk melepaskan dia dari setiap persoalan yang dihadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini, berapa banyak di antara kita pagi hari ini yang mengalami persoalan, yang mengalami permasalahan, mungkin persoalan atau masalah pribadi dengan orang lain, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, ataupun persoalan-persoalan lainnya yang terus menekan kita. Sehingga kita tidak berdaya untuk mengatasinya, tidak mampu mengatasinya. Mungkin kita sudah mencari pertolongan kepada yang lain, kita tidak pernah menemukan pertolongan itu. Belum menemukan pertolongan yang sanggup menolong kita. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kalau boleh saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan, jangan pernah kita menyerah terhadap persoalan yang kita alami. Jangan pernah kita putus asa apapun yang kita alami saat-saat ini. Kita melihat, kita tahu, kita merasakan masih ada Tuhan, masih ada kuasanya, masih ada mukjizatnya yang sanggup menolong saudara dan saya. Kita melihat di sana apa yang pernah dialami oleh Daud. Persoalan demi persoalan yang begitu berat yang dihadapi. Tetapi kita melihat suatu hal yang sangat luar biasa. Sekalipun dia mengalami persoalan itu, sekalipun dia mengalami masalah itu, Daud tidak pernah menyerah. Daud tidak pernah putus asa. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia semakin dekat kepada Tuhan. Semakin persoalan yang begitu berat yang dihadapi, semakin masalah yang dihadapi begitu besar, dia tetap mendekat kepada Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dia tetap percaya bahwa pertolongan dari Tuhan masih ada. Pertolongan dari Tuhan masih ada dan sanggup untuk menolong dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terbukti kita melihat di sana ketika dia melangkah berjalan menuju ke Yerusalem. Di tengah-tengah perjalanan Tuhan membuka matanya sehingga Daud mampu melihat kepada Tuhan. Ketika Daud melihat kepada Tuhan, Daud mendapatkan jawaban bahwa pertolongannya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada penolong yang luar biasa yang menciptakan langit dan bumi dan dia percaya itu. Pasal 121 ayat 2 berkata, dikatakan di sana, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara dikasih Tuhan, Daud percaya bahwa pertolongannya dari Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Dia percaya bahwa pertolongan dan penjagaan Tuhan itu pasti dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Begitupun kepada kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dalam persoalan yang kita hadapi. Tuhan akan menyertai kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Itulah sebabnya Tuhan berfirman dalam ayat 3 dan seterusnya dikatakan di sana, Tuhan tak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan akan menguatkan kakimu. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, begitupun kepada kita. Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan selalu menolong saudara dan saya. Tuhan akan selalu menjaga saudara dan saya. Tuhan selalu memberkati saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh dalam persoalan itu. Tuhan pasti memberikan kemampuan, Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk memampukan kita mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Apapun persoalan itu, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Tuhan pasti memberikan penjagaan kepada kita. Sebab Dia Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat baik. Dan Tuhan yang sangat baik untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 5, jelas dikatakan di sana, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan terus ada sampai hari ini. Sampai kapanpun, kasih Tuhan itu tetap ada. Sampai kepada anak keturunan kita, kasih Tuhan itu tetap ada. Kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita mundur dari Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya. Kalau sampai hari ini engkau menghadapi persoalan yang begitu berat, percayalah kepada Tuhan. Serahkan itu semua kepada Tuhan. Tuhan pasti melakukan bagiannya untuk menolong saudara dan saya. Dan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan akan berikan kemampuan kepada kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini, percayalah kepada Dia. Sekali lagi percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan menolong saudara dan saya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya pagi hari ini Engkaulah penolong kami, Engkaulah penjaga kami. Terbukti kalau sampai hari ini kami masih hidup, masih bernafas. Kami bersyukur itu semua karena campur tangan Tuhan, karena mujizat Allah yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih diberkati kami semua untuk pagi hari ini. Kami serahkan juga semua aktivitas kami kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.